Pemerintah mendorong industri asuransi untuk mengembangkan potensi digitalisasi sejalan dengan masifnya perkembangan atmosfer digital saat ini. Namun demikian, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengingatkan pengembangan digitalisasi di industri asuransi akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk dalam hal infrastruktur penunjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memberikan atensi terhadap sektor asuransi yang telah menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik bruto. Oleh karena itu, industri asuransi memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja secara maksimal, seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional. Erlangga mengingatkan masifnya perkembangan teknologi digital saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor asuransi. Atmosfer ekonomi digital akan mendorong industri asuransi melakukan pengembangan ke arah digitalisasi dalam menjalankan bisnis. Namun transformasi digital dalam asuransi harus didukung oleh kecerdasan buatan yang akan memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Overall, the challenge of infrastructure gap and cybersecurity remain important for the insurance industry in Indonesia to push significant transformation. And hopefully with this transformation will increase the operational efficiency, expand the market reach, improve customer satisfaction, and also to increase contribution of the insurance industry. Namun Erlangga mengingatkan dalam pengembangan digitalisasi asuransi, sejumlah tantangan seperti kesenjangan infrastruktur dan masalah keamanan siber akan tetap ada, sehingga industri asuransi di Indonesia harus bersiap menghadapi transformasi digital yang signifikan. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepuasan pemegang polis di tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, memaksimalkan potensi digitalisasi di industri asuransi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Herawan, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan kita sapa juga ada Mbak Nur Komaria, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Selamat pagi Mbak Nur. Selamat pagi, salam kenal. Ya, salam kenal dan salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai industri asuransi. Pak Budi, mungkin kita akan review dulu nih kinerja dari industri asuransi umum, khususnya begitu ya, sampai dengan akhir ya semester 1 2024. Apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bahwa kinerja asuransi umum untuk Q1 itu memang ada pertumbuhan. Pertumbuhannya kurang lebih 42%, Pak. Tapi juga diimbangi dengan pertumbuhan dari klaim yang cukup tinggi, yaitu 35,7%. Namun perlu dicatat juga 42% pertumbuhan asuransi umum itu memang didominasi salah satunya adalah dari asuransi harta benda. Adapun untuk asuransi yang penyumbang premi yang cukup besar, yaitu untuk asuransi kendaraan, agak sedikit melambat mengingat juga penjualan kendaraan bermotor di pasar ini saat ini juga sangat lesu. Nah, yang salah satu juga menopang adalah asuransi kredit. Ini juga pertumbuhannya cukup signifikan, tapi juga klaimnya juga tumbuh signifikan. Tapi ini harus ada keseimbangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Baik, itu dia untuk dominasi harta benda, kemudian kredit ya, menopang pertumbuhan industri asuransi umum ya di kuartal 1 2024. Nah, faktor-faktor lain menurut Anda apa sih yang menjadi penopang dari pertumbuhan kinerja secara umum begitu? Kalau faktor, saya pikir kondisi ekonomi yang saat ini kalau selalu didengungkan baik tidak baik, ini juga menjadi salah satu faktor. Faktor lain adalah masalah kapasitas reasuransi, juga ini menjadi persoalan di dalam negeri karena pasar reasuransi yang masih hardening, sehingga di sektor korporasi ini mengalami kesulitan di dalam menempatkan reasuransinya. Itu adalah salah satunya. Nah, terkait dengan digitalisasi begitu yang tengah digadang-gadang oleh pemerintah, mungkin kita ke Bu Nur Komaria terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana Indef ya terkait dengan disrupsi digital begitu yang terjadi dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk sektor
asuransi digital atau yang menggabungkan antara teknologi digital dengan asuransi ini cukup menarik ya Mas, terutama setelah adanya percepatan transformasi digital setelah COVID. Masyarakat makin sadar akan kesehatan, akan pentingnya asuransi, Oke. dan juga bagaimana kemudahan yang juga ditawarkan oleh asuransi digital ini, baik dari prosesnya yang mulai online tanpa harus tatap muka jauh-jauh, dan biasanya kita harus ada tanda tangan per lembar gitu-gitu kan, secara proses yang biasanya itu harus dilakukan dengan hard file, ini bisa dilakukan secara online. Juga kelebihan-kelebihan yang ditawarkan seperti dengan integrasi teknologi cukup dengan platform dan sangat memudahkan. Jadi sejauh ini perkembangan asuransi digital baik di global maupun di Indonesia ini kian meningkat gitu. Baik, dari satu sisi kita tahu pemerintah menekankan pelaku jasa keuangan begitu, khususnya juga industri asuransi memaksimalkan potensi digital. Nah, ini pandangan Anda bagaimana? Apakah sudah on the track sebenarnya begitu atau perlu masih ada yang dioptimalkan? Ya, seperti halnya dengan tantangan ekonomi digital, di mana asuransi digital ini juga salah satunya. Ini kan merupakan bisnis yang mengaitkan dengan kepercayaan gitu ya. Iya. Nah, namun demikian masih diperlukan beberapa penyelesaian, terutama dengan permasalahan yang digital lainnya seperti infrastruktur atau digital divide yang antara Pulau Jawa dan non Jawa itu masih timpang gitu. Kemudian dari segi sumber daya manusia gitu, jadi ketersediaan SDM untuk digital ini juga masih ada gap baik di Jawa maupun non Jawa. Nah, untuk tantangan lainnya dari segi infrastruktur mungkin di bidang dari kekuatan sinyal gitu ya. Kalau dari berdasarkan data BPS baik di Jawa maupun di luar Jawa, Jawa ini penetrasinya sekitar 60%, sementara di luar Jawa masih di sekitar 30%, bahkan di Papua ini 12%-an gitu. Nah, dengan ini jadi asuransi digital akan tetap berkembang namun dengan tantangan-tantangan yang demikian. Baik, itu dia dari kacamata ataupun review in-depth. Nah, dari pelaku usahanya sendiri bagaimana Pak Budi Anda melihat begitu himbauan pemerintah, industri asuransi memaksimalkan potensi digitalisasi dalam artian seperti industri lainnya gitu yang go digital. Silakan Pak Budi. Kalau saya begini, saya melihat tentunya menyambut baik ya apa yang disampaikan dari Pak Menko Pak Hartarto ya. Namun ada beberapa yang harus kita juga sikapi dan tidak terelakkan kembali ya. Kalau kita lihat di sektor perbankan pun dulu kan orang membuka rekening harus datang ya. Nah kami pun di dalam proses digitalisasi ini dari anggota kami 82 mungkin baru 10% yang masuk ke digitalisasi. Memang ini satu tantangan bagi kami di industri asuransi umum khususnya ya, karena memang nature daripada bisnis kita sendiri, ada yang korporasi, ada yang medium, ada yang masuk small medium enterprise, ada yang mikro. Nah ini juga ada satu proses. Nah ini kami dari asosiasi tentunya mendorong ke teman-teman anggota kami, tapi tidak hanya mendorong, kita juga sekarang lagi memikirkan bagaimana kita bisa menjembatani, membuat satu platform yang bisa nanti menjadi mass product sehingga ujungnya cost-nya akan lebih murah. Satu itu. Kedua tentunya yang tadi juga disampaikan ini adalah kekhawatiran dan ketakutan di kami yaitu mengenai cyber security. Di perbankan aja yang notabene-nya sudah one step ahead, dia jebol juga nih. Nah kami pun saat ini lagi juga berpikir ke arah sana dalam arti kira-kira kalau ini nanti mostly 60% dari anggota kami menggunakan digitalisasi, bagaimana cyber security-nya? Nah ini yang kami saat ini coba melakukan kajian dengan negara-negara tetangga seperti China, Taiwan, kemudian Jepang, Korea. Ini kita harus belajar lah. Kita memang tertinggal, saya harus akui. Industri asuransi umum khususnya saat ini juga tertinggal di negara ASEAN. Mungkin nomor 2 dari bawah gitu. Tapi ini challenge bagi kita semua. Karena OJK sebagai pembina kami, sebagai regulator kami juga men-challenge kita. Karena kita tahu literasi kita masih kecil, di bawah 3%. Inklusi kita juga masih di bawah 4%. Jadi masih banyak peluang yang tadi Pak Nurul sampaikan. Memang sekarang terpusat semuanya ada di Pulau Jawa. Bagaimana di luar Pulau Jawa? Begitu. Tapi masyarakat kita, mostly sekarang saya pikir
70% udah pengguna gadget ya. Iya, Udah pengguna gadget ini tidak terelakkan. oke Tapi oke, ini satu proses lagi, pembelajaran lagi gitu. Tapi betul. saya yakin 4-5 tahun ke depan tentunya dengan dorongan dari pihak regulator dalam hari ini OJK dan Iya, iya. pemerintah pusat juga, ini akan terjadi satu pergeseran. Gitu. Pak Budi, Betul. menarik kalau kita cermati baru 10% saja yang go digital. Dalam artian bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan tadi begitu. Sementara kita tahu sekarang kan sudah eranya digital, kemudian tanpa mengesampingkan kalau yang Anda khawatirkan dari teman-teman pelaku industri asuransi umum adalah terkait dengan cyber security begitu. Nah, ini bagaimana Betul. upaya-upaya apa saja begitu sesuai dengan tadi ada arahan dari pemerintah supaya go digital juga nih untuk industri asuransi kita. Ya, tadi saya sampaikan. Jadi kami dari asosiasi saat ini sedang coba menggalang Ya. menggalang di dalam membangun satu platform. Ya, platform yang nanti sebagai mesh product sehingga harganya pun bisa terjangkau oleh teman-teman di industri asuransi umum. Itu satu. Yang kedua, kita juga sekarang lagi coba belajar dari negara bagaimana mereka menghadapi cyber security ini. Firewall-nya seperti apa? Berapa lapis gitu. Gitu. Kita juga belajar kemarin dari perbankan, tadi saya sampaikan di awal, mereka aja jebol gitu. Bagaimana kita gitu loh, yang masih tahap mau masuk gitu loh. Nah, menarik nih. Mbak Nur, lantas bagaimana Indef menilai begitu? Oke, di satu sisi memang digital itu menjadi suatu keniscayaan begitu, tapi di satu sisi memang ada satu kekhawatiran karena menyangkut entah itu industrinya, kemudian terkait dengan konsumen, masyarakat luas begitu yang menggunakan jasa dari industri asuransi. Apa yang bisa kita lihat begitu dengan kekhawatiran dari teman-teman pelaku industri asuransi umum tadi terkait dengan cyber security? Ya, untuk cyber security sebenarnya juga berlaku dengan kegiatan di ekonomi digital lainnya seperti peer-to-peer semacam dan sebagainya, itu juga memerlukan lagi-lagi literasi digital nih Mas, PR besarnya nih. Nah, jadi tidak hanya OJK yang berperan dalam hal literasi digital, tapi juga kalau bisa ada kemitraan. Mulai kadang kita kalau bahas asuransi gitu ya, kayaknya ini barang mewah deh, padahal ini kan juga sebagai bantalan kita juga kalau misalkan di masa produktif ataupun nanti di masa pensiun, bagaimana kita mengelola keuangan gitu. Nah, terkait dengan cyber security selain literasi mungkin bisa kerjasama dengan universitas atau institusi pendidikan. Itu, menurut saya jadi salah satu langkah, dan ini juga kerjasama dengan asosiasi seperti Pak Budi juga ya Pak, ini juga sangat didorong kerjasama antar asosiasi, pemerintah dan juga institusi keuangan seperti itu. Jadi paling tidak bisa ditangani. Nah, untuk dari sisi regulasi, ini sebenarnya pemerintah di tahun 2022 sudah ada peraturan tentang data pribadi gitu ya. Tapi ya memang tantangannya sekali lagi untuk data pribadi maupun data-data perbankan, bahkan data nasional yang bulan ini atau lalu sangat heboh ini juga masih menjadi PR besar bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia gitu Mas. Baik, apakah memang tantangan terkait dengan cyber security ini akhirnya menjadi salah satu kendala begitu untuk kita masuk ke dalam era digital? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Budi. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan persentase jumlah dana asuransi terhadap PDB Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, data dari tahun 2019 sampai dengan 2023, 3,03%, 3,23% tertinggi di tahun 2020, kemudian sampai dengan 2023 2,6%. Jumlah dana asuransi terhadap PDB Indonesia. Kemudian 5 sektor asuransi umum dengan premi terbesar di tahun 2023 datanya. Properti menempati posisi pertama 26,48 triliun, ada kredit 22,33 triliun, kemudian kendaraan 19,49 triliun rupiah, kesehatan dan rekayasa teknologi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Herawan, Ketua Umum AUI, kemudian Bu Nur Komaria, peneliti Center of Digital Economic and Small and Medium Enterprises dari Indef.
Baik Pak Budi, nah ini menarik dari data yang tadi sudah disampaikan begitu ya. 5 sektor asuransi umum dengan premi terbesar ada properti, kredit kendaraan. Nah kalau kita kaitan dengan beberapa sektor-sektor kemudian konsumen ataupun pengguna dari asuransi umum sendiri yang cukup besar sebenarnya di Indonesia. Lantas seberapa besar juga sih kekhawatiran dengan pemanfaatan teknologi digital terkait dengan keamanan data yang seperti Awi keluhkan tadi ataupun mungkin cemaskan, silakan. Ya pasti gini, kalau kami memang mengantisipasi segala sesuatunya. Tapi kawan kami dari asuransi jiwa ini lebih scary lagi Pak, karena Oke. mereka menutup yang sifatnya ada saving atau endowment. Jadi ini juga menjadi PR kita bersama juga. Saya juga berkolaborasi dengan teman-teman di asuransi jiwa. Bagaimana ya kita coba merumuskan sehingga memang si klien ini yang menggunakan proses digital ini merasa aman, datanya aman. Kalau terjadi klaim prosesnya juga aman, kan begitu. Yes. Tadi saya sampaikan juga, kan Bu Nurul mengamini data nasional yang lain aja kita saat ini belum solve 100% gitu. Bagaimana kita bagian dari ekosistem asuransi itu, bagian dari ekosistem ekonomi Indonesia itu juga nanti kalau terimbas gitu akibat daripada cyber security ini gitu. Oke. Baik, nah lantas kalau misalnya penggunaan dari platform digital tadi begitu apakah masih terus dikembangkan atau ya sampai Anda merasa yakin dulu nih bahwa saat kita masuk ke dalam era digital dengan sisa berarti kan ada 90% lagi nih yang memang diarahkan masuk ke era digital nih Pak Budi. Kalau saya sih tetap mendorong, tadi saya sudah sampaikan, tapi paralel juga bagaimana kita melakukan cyber security ini bisa juga berjalan seiring dengan digitalisasi ini. Dan kami tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan negara-negara yang one step ahead sudah melakukan. Harus kita akui, Taiwan itu adalah negara yang kuat di dalam IT. Oke. Chip-chip itu kan datang dari Taiwan. China juga begitu. Ya. Kita nggak malu, saya minta tolong ke mereka, tolong bantu dong kita sebagai negara yang potensial di dalam kita melakukan proses digitalisasi. Bagaimana kalian itu melakukan cyber security-nya? Mereka juga mengulurkan tangannya walaupun tanda kutip ya mereka juga ada yang ingin berbisnis juga mengambil kesempatan ini. Tapi kalau saya lihat juga teman-teman di Indonesia jago-jago IT juga jago untuk melakukan cyber security. Tapi sampai sejauh mana proven-nya gitu loh. Proven-nya gitu loh. Hacker-hacker itu kan banyak juga datang dari Indonesia. Tapi proven-nya gimana? Ini yang kita perlu satu komitmen yang bersama, tentunya dari pemerintah. Ya. Kalau OJK saya pikir mereka mendorong. Tapi kalau sudah kejadian, janganlah nanti saling menyalahkan, yang dirugikan masyarakat gitu loh. Ya lantas bagaimana ke depan dong dari teman-teman asuransi umum begitu terkait dengan go digitalisasinya tadi? Apakah memang akan paralel begitu di samping kita menyiapkan mitigasinya tapi tetap bagaimana kita juga memberikan edukasi, literasi juga kepada masyarakat dan juga para pelaku bisnis di industri asuransi umum sendiri? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya 2 tahun ke depan ya kita proses transformasi ya. Jadi kita challenge juga paling tidak ada breakthrough ya. Dari yang tadi mungkin 10% mungkin bisa meningkat jadi 25%. Tapi paralel juga kita pikirkan cyber security-nya. Tapi begitu satu mesh product kita bisa jual satu platform yang lebih murah, ini pasti teman-teman di industri asuransi juga akan masuk di situ. Gitu. Tapi tadi harapan saya juga dari asosiasi saya dengan teman-teman di pengurus, bagaimana secepat mungkin kita juga bisa melakukan cyber security ini sehingga teman-teman merasa yakin begitu platform ini jadi. Gitu. Baik, nah menarik kalau memang sudah go digital nih Bu Nur Komaria nih mungkin bisa menjelaskan begitu apakah akan berkorelasi nanti dengan penggunaan masyarakat untuk berasuransi kah terutama di generasi milenial kita, Gen Y, Gen Z begitu dengan asumsi bahwa memang generasi ini adalah yang sangat erat begitu dengan teknologi digital. Ya, jadi kalau dilihat memang peluang dari go digital terutama untuk peluang industri asuransi jiwa misalnya ya. Nah untuk di Indonesia itu jumlah penduduknya besar, terus dominasi untuk kelas menengah ini diproyeksi juga akan ada bonus demografi ke depan, harusnya ini memberikan peluang yang sangat besar baik bagi asuransi maupun bagi perekonomian. Nah tapi kalau dengan tantangan halo Mbak Nur? Ya.
Baik, nampaknya kami sedang mengalami gangguan sinyal komunikasi dengan Zoom begitu ya bersama dengan Mbak Nur. Nah, mungkin bisa ditambahkan sedikit nih Pak Budi tadi dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, kemudian asumsi yang sudah diberikan begitu bahwa memang sebenarnya pemanfaatan digitalisasi ini di satu sisi ada positifnya, kemudian memang ada kekhawatiran yang seperti Anda sampaikan negatifnya. Tapi bagaimana Anda melihat proyeksinya ke depan dengan asuransi umum Go Digitalnya? Ya seperti tadi saya sampaikan, saya pikir kalau untuk yang masuk di asuransi small medium enterprise yang masuk kategori risiko sederhana, kita tetap jalan lah semuanya ya. Tinggal memang bagaimana nanti proses-proses bila terjadi klaim, percepatannya. Kita kan tidak terhindarkan lagi sekarang proses-proses klaim itu bisa menggunakan teknologi AI kan. Nah ini juga kita sudah mengarah ke sana, sudah komunikasi dengan tadi negara-negara yang sudah memang menggunakan teknologi AI di dalam proses klaimnya gitu. Dari sisi tapi satu yang harus diingat bahwa orang Indonesia ini smart gitu ya. Kita juga harus hati-hati. Smart dalam arti tanda kutip ya. Oke. Oke. Nah, lantas kalau misalnya dari sisi infrastrukturnya, kesiapan SDM dan lain-lain sudah siap mendukung digitalisasi di industri asuransi umum? Kalau infrastruktur saya pikir ya mau tidak mau ya. Tadi saya sampaikan kembali kalau ini menjadi satu mass product ya memang sudah tentu harganya akan bisa dibeli oleh teman-teman di industri. Tapi memang kalau ini proses terjadi, ujungnya apa? Terjadi PHK kan? Karena prosesnya yang biasa dilakukan oleh SDM manusia ini beralih ke digitalisasi. Ini tantangan lagi gitu. Saya juga sampaikan lagi, menarik. Saya sampaikan juga ke teman-teman di industri, hati-hati. Begitu masuk ke proses digitalisasi, proses assessment yang dilakukan oleh tenaga-tenaga SDM ini akan jauh berkurang karena digunakan oleh teknologi IT ini. Gitu. Ada dua garis besar begitu yang mungkin bisa saya sampaikan, berarti terkait dengan cyber security dan tadi potensi dari penggunaan SDM lah, jumlah SDM ya pada saat saya nggak mau resiko, tapi ini tidak terhindarkan lah, kita tahu lah negara-negara di China itu mereka dengan menggunakan teknologi ya mungkin tenaga manusia hanya 10, outputnya bisa jutaan, miliaran kan gitu, sama aja di industri asuransi. Oke. Nah, nah ini menarik. Lantas bagaimana dong kalau misalnya memang digital ini menjadi suatu hal yang harus ditempuh oleh semua industri di Indonesia. Untuk asuransi umum sendiri bagaimana dengan memanfaatkan tadi IDF menyebutkan ada bonus demografi kita, generasi Z, kemudian Y yang semuanya sudah akrab dengan dunia digital, gadget dan lain-lain. Apakah bisa dimanfaatkan potensinya lebih luas lagi? Kalau manfaat saya pikir jelas ya, manfaat jelas. Jadi kehati-hatian kami juga di dalam memanage ini harus ada titik keseimbangan. Satu. Kedua, kita juga ada roadmap dari regulator, roadmap OJK. Harus sejalan juga. Di situ juga ada fase pertama yaitu penguatan SDM. Nah ini juga satu tantangan lagi gitu kan. Menarik sih ini. Tapi bagi kami di asosiasi tentu kita berpikir harus one step ahead ke depan bagaimana semua ekosistem ini jalan gitu. Baik, tapi Anda tetap yakin lah bahwa asuransi umum itu bisa go digital begitu ya, Pak Budi? Saya yakin pada satu titik, pada satu tahun nanti itu akan terjadi. Bisa 5 tahun, bisa 3 tahun, mungkin konservatifnya 5 tahun ke depan. Berarti memang butuh waktu lagi ya kita untuk melakukan adaptasi, penyesuaian, bagaimana sistemnya bekerja begitu dengan era digital ini. Baik Pak Budi, dan kita coba ke Bu Nur lagi nih. Halo? Bu Nur, apakah bisa mendengar? Ya. Jadi bagaimana kesimpulan yang bisa Anda sampaikan juga nih terkait dengan industri ICT? Tantangannya ternyata cukup fundamental begitu kalau tadi kekhawatiran dari AUI sendiri ya, dari cyber security, kemudian bagaimana penggunaan jumlah SDM yang existing maupun nanti setelah digitalisasi begitu di industri asuransi umum. Indef silakan. Ya, jadi menurut saya dari tantangan-tantangan tersebut yang perlu diatasi pertama kali adalah dari segi keamanan data dan juga dari cyber security tadi. Kedua dari sisi infrastruktur, baik itu dari kecepatan sinyal, kemudian kecepatan sinyal yang berbeda antara Jawa dan Pulau Jawa. Bagaimana mengelola
peluang-peluang yang ada, misalkan meningkatkan jangkauan tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke perdesaan. Seperti yang kita tahu, Insurtech ini kan juga salah satu platform yang juga menjadi pendamping dari asuransi konvensional ya Pak Budi ya. Nah, jadi betul. bukan kompetisi, tapi ini sudah era kolaborasi, sehingga ke depan semoga asuransi Insurtech ini dapat melengkapi keuangan digital yang ada di Indonesia kita. Baik, itu dia. Berarti memang kita lihat perjalanannya seperti apa dinamikanya juga di lapangan pada saat industri asuransi umum begitu go digital, meskipun beberapa tantangan tadi harus segera dimitigasikan, dicarikan solusinya juga bersama-sama pemerintah dan pemangku kepentingan di industri asuransi umum. Baik, Pak Budi Herawan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Kemudian juga Mbak Nur Komaria, terima kasih atas insight, data-data yang sudah Anda berikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Budi, Mbak Nur, terima kasih. Terima kasih, Ya. terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.